saya terima kasih kepada Ibu Cukri Rahmai selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Dasar dari Prodi Gizi. Saya di sini ingin menjelaskan tentang pengertian koloid dan saya mengambil jenis koloid yaitu emulsi cair dengan contoh susu. Pengertian koloid adalah campuran heterogen di mana suatu zat atau disparate phase tersebar di dalam zat-zat lain atau continuous phase. Partikel-partikel yang terdispersi dalam koloid berukuran lebih besar daripada partikel-partikel dalam larutan sejati. Perbedaan dengan larutan sejati itu adalah dalam larutan sejati partikel yang terdispersi sangat kecil atau ukuran molekul atau ionnya sehingga tidak menghamburkan cahaya secara signifikan. Oleh karena itu, berkas cahaya tidak terlihat saat melewati larutan sejati. Sistem koloid merupakan suatu bentuk campuran yang keadaannya itu terletak antara larutan suspensi atau campuran kasar. Contohnya itu lem, kanji, santan, dan jelly. Analisis sistem koloid diawali oleh percobaan Thomas Graham. Thomas Graham menemukan bahwa berbagai larutan, misalnya itu HCl dan NaCl yang mudah berdifusi, sedangkan zat-zat seperti kanji, gelatin, dan jelly atau putih telur sangat lambat atau sama sekali tidak berdifusi. Ia menemukan waktu difusi relatif untuk berbagai zat. Oleh karena zat yang mudah difusi itu biasanya berbentuk kristal dalam keadaan padat, Graham menyebut itu kristaloid. Dari sistem koloid ini atau pengertian koloid ini nanti akan menyebabkan atau dapat menimbulkan efek tindal, di mana efek tindal ini adalah fenomena penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid yang ukurannya itu cukup besar sebagai berkas cahaya yang menjadi terlihat jelas saat melewati koloid tersebut. Hal ini berbeda dengan larutan sejati di mana cahaya tersebut tidak dapat menemukan efek tindal menjadi indikator penentu koloid dengan larutan sejati. Dan ketika berkas cahaya melewati koloid, partikel-partikel koloid menyebarkan cahaya itu ke berbagai arah sehingga berkas cahaya yang menjadi terlihat ini terjadi karena ada partikel koloid lebih besar daripada panjangnya gelombang cahayanya. Contoh efek tindal itu bisa kita sebut pada debu yang sedang berada di udara atau saat sedang ada di matahari. Nah, efek tindal dapat dilihat saat sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan melalui celah jendela. Debu dan partikel lain di udara akan menyebarkan cahaya sehingga berkas cahaya terlihat jelas. Contohnya itu adalah langit yang tampak biru pada siang hari atau warna-warni ketika ada pelangi. Jadi waktu cahaya masuk ke dalam celah jendela kan pasti itu ada terlihat partikel-partikel debu atau koloidnya. Jadi itulah yang disebutkan atau efek tindal. Baik, di sini saya akan mencontohkan dari yang saya pilih yaitu emulsi cair atau susu. Ini adalah air biasa atau larutan sejati. Oke, kita hidupkan senter. Dia akan memantulkan. Jadi dari ini ke sana, di dalam air ini tidak ada cahaya, jadi ke sana terpantulin. Nah, ini adalah air aqueous. Dan sekarang kita akan membuat larutan emulsi cair atau koloid susu. Dari susu kita perlu susu dengkol, batang pengaduk, dan senter. Ini kita buka dahulu. Dan ini setelah kita buka susu dengkolnya, kita taruh dalam, ini adalah air panas. Karena untuk
mencairkan suatu bubuk dari susu dan kok kita harus panas dengan air. Nah, ini tuh seperti sudah putih, jadi kita aduk dulu. Nah, ini sudah kita larutkan dengan air panas susu bubuknya, dan ketika kita senter dengan susu dengan senter, jadi gelombang cahayanya itu tidak memantul ke tepat arah ke depan. Jadi tidak cahaya dari senternya itu tidak memantul ke luar, jadi dia memantulnya ke dalam dan membesar ke arah ke larutannya. Ini kalau air susu, jadi dia membesar cahayanya di dalam air larutan atau emulsi cair. Sedangkan kalau ini adalah air larutan biasa atau larutan sejati, jadi dia tidak ada cahaya di sini di larutan sejati. Kalau di sini tuh dia memantulkan cahaya. Nah di sini ketika kita mensenterkan atau memberikan cahaya kepada larutan koloid, yaitu emulsi cair dari susu, maka ini dapat dikatakan dengan efek tindal. Dapat ditemukan efek tindal, yaitu dimana efek tindal pada susu terjadi ketika cahaya dipancarkan melalui susu dan cahaya tersebut menyebar karena partikel-partikel koloid, lemak dan protein dalam susu menghamburkan cahaya tersebut. Susu sebagai koloid mengandung partikel yang cukup besar untuk menyebarkan cahaya yang melewati susu, sehingga cahaya tampak tersebar dan lintasan cahaya menjadi terlihat. Nah, ini dia. Jadi dia cahaya itu ketika kita senterkan ke dalam larutan yang kita dengan susu, jadi cahaya dari senter itu membesar dan tidak terpantul ke depan atau ke samping kiri kanan. Nah, jadi ini dia tidak memantul ke arah hitam sana. Ini karena senternya agak kebesaran. Nah, tidak memantul ke arah sana. Ini contoh dari larutan koloid susu. Kalau ini adalah contoh dari larutan air sejati atau aquades. Nah, jadi dia itu memantulkan cahaya ke sana, ke arah yang di sana. Kalau efek atasnya itu, di atasnya itu tidak ada cahaya apapun di atasnya. Kalau sedangkan di bawah atau dari samping. Kalau dari samping itu dia memancarkan cahaya seperti ini dan tidak menimbulkan cahaya ke depan, ke arah depan sana. Dan jika di bagian atas itu adalah penjelasan saya tentang koloid dan jenis emulsi cair, yaitu yang saya ambil di bagian susu, dan dimana susu ini dapat menimbulkan efek tindal. Setelah itu jika ada yang kurang mohon diberi saran atau kritikannya. Apabila ada yang kurang mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.